Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semua sehat ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh mendengar cerita firman Tuhan. Hari ini cerita firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 15 dengan tema Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Adik-adik, Ibu Ruth mau tanya, kalian pernah lihat papa mama baca koran? Iya, kalau pernah, di koran itu ada banyak berita-berita yang penting yang terjadi. Ada bencana alam, ada banjir, ada gempa bumi, ya berita-berita yang terjadi di sekitar kita maupun di negara-negara yang lain. Nah, koran itu membawa berita-berita yang sangat penting untuk disampaikan. Nah, di dalam Alkitab juga ada berita yang lebih penting lagi daripada koran. Marilah kita akan mendengar ceritanya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Lalu mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Lalu mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus telah bangkit ya. Pada minggu lalu adik-adik mendengar tentang cerita Tuhan Yesus yang sudah mati dan dikuburkan. Nah, minggu ini Tuhan Yesus telah bangkit. Burut mau tanya, mengapa Maria menangis di luar kuburan? Iya, dia berpikir bahwa musuh-musuh Tuhan Yesus telah mencuri mayatnya, sehingga Maria begitu sedih. Tetapi Maria tidak sedih terus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus hidup kembali. Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Jadi Maria sangat senang sekali karena Tuhan Yesus sudah bangkit.
Nah, sekarang adik-adik katakan bersama-sama dengan Ibu Ruth, Yesus hidup, Yesus hidup. Ya, Yesus hidup. Mengapa menjadi kabar baik? Karena Yesus kuat daripada musuh-musuhnya. Yesus lebih kuat daripada kematian. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus melakukan apa yang Dia katakan akan Dia lakukan. Yeay, Yesus hebat, Yesus kuat. Ya, para prajurit dibayar untuk berbohong, mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah mencuri Tuhan Yesus, tetapi itu tidak benar, karena Tuhan Yesus hidup, Dia bangkit. Ya, bukan dicuri, tapi Dia hidup. Ya, jadi kebenarannya bahwa Yesus tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, kira-kira kalian ingin bercerita dengan siapa kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini? Kisah tentang Tuhan Yesus yang hidup mengalahkan kematian. Ini adalah kabar yang paling membahagiakan. Adik-adik bercerita dengan papa boleh, mama boleh, kakak atau tante, om, boleh dengan siapa saja. Ya, jadi kabar tentang Yesus hidup jangan hanya didengar sendiri, tetapi diceritakan kepada orang-orang yang adik-adik cintai. Ya, papa, mama, om, tante, kakek, nenek, semuanya boleh diceritain tentang Yesus hidup. Adik-adik jangan pernah bersedih lagi, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup, yang ada bersama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus ada. Jangan pernah bersedih, jangan pernah takut, karena ada Tuhan Yesus yang hidup bersama kita semua. Haleluya. Baiklah, sekarang kita akan menghafal ayat. Ya, ayat hafalannya ada di dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Ya. Matius 28 ayat yang ke-6. Sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat yang ke-6. Sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Iya, adik-adik menghafal ayatnya ya. Guru tunggu untuk dikirimkan di WA Group. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ciko. Iya, silakan Ciko pimpin doa. Tuhan, untuk firman-Mu hari ini, dalam nama tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Ciko. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.